tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika, kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM, dan UGM menerima itu sebagai arsip, menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini, dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Munculnya dugaan-dugaan itu. Ya. Tadi terkait. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini mereka mengatakan bahwasanya awal pasti udah direncanakan untuk pemalsuan Jokowi, memang udah niat jahat. Ya, betul, harusnya jurusan punya arsip pada waktu legalisir. Ya, Rektor UGM lah yang menjadi biang gaduh karena kehebohan sistematis. Tolong pengadilan uji korban dokumen Jokowi di UGM karena hasil rekayasa dan baru dibuat belakangan. Jadi teman-teman, apa mungkin UGM sesungguhnya yang jadi penaung para perusak bangsa ini? Ya, bikin emosi melihat kelakuan Jokowi yang ngedlabe, tidak punya hati. Jadi teman-teman, kasihan sekelas UGM jadi jelek namanya akibat rektor yang membela kebohongan dan kepalsuan demi
jabatan dan cuan memalukan. Dan secara logikanya memang seperti itu, tapi Jokowi menggampangkan segalanya, anteknya baik. Ya, sudah biasa nipu rakyat, kok sekarang merasa benar, nggak malu tuh sama Allah, bohong terus selama presiden juga banyak kebohongannya, juga tahu deh. Matinya kayak apa, ngeri cok. Sadar mampung masih dikasih sehat. Ya, tapi tangkap seret dan adili Mulyono atau Jokowi CS bersama geng Solo karena tidak lulus ijazah palsu makzulkan Gibran. Jadi teman-teman penegak hukum sekarang juga palsu supaya integritas mereka tidak untuk menegakkan hukum dan keadilan tetapi untuk melindungi Jokowi. Ya, dari Polri, jaksa, hakim, media yang mau dibayar Jokowi. Jadi semua administrasi negara juga dipalsukan Jokowi. Jadi akibat dari ijazah palsu ini telah menimbulkan dampak masyarakat muak. Ya, sangat benar yang Bapak ini katakan. Kemana arsip legalisir ijazah Jokowi di UGM? Aneh kalau arsip dipalsukan, UGM tidak punya arsip. Ya, walaupun perkara terkait Jokowi pasti susah ditembus. Setidaknya kita akan tahu kalau Presiden Prabowo Jokowi kebal hukum. Ya, teman-teman, Jokowi lah yang membuat gaduh rakyat Indonesia mau nggak mau digaji rakyat, tapi lupa terus rakyat ditipu-tipu selama 10 tahun sampai sekarang masih bohong. Ya, mengapa dia mengatakan hal tersebut, teman-teman? Karena itu juga ijazahnya palsu ya guys ya. Jadi kalau pada akhirnya ternyata ijazah sarjana UGM palsu, maka rektor UGM saat ini bertanggung jawab dan harus dipecat dan dipidana karena berbuat gaduh dan memberikan berita bohong. Ya, teman-teman yang pernah kuliah pasti ngeritis proses ijazah masak itu aja nggak selesai. Ya, yang wajib diperiksa rektor UGM bawa ke pengadilan, semua yang melindungi wajib diperiksa. Ya, sebetulnya hanya satu kata dari presiden yaitu tugaskan ke Polri untuk usut tuntas akan ijazah UGM Joko Widodo beserta rektor UGM atau jika tidak bisa ganti baru. Ya, teman-teman, itulah akibat rektor diangkat oleh pemerintah, tidak dipilih oleh akademisi. Sejak zaman pemerintahan Jokowi, cara mengangkat rektor tidak dipilih oleh para akademis atau senat mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Ya, setuju, ayo semangat membela yang benar dan tidak membohongi rakyat. Jadi teman-teman, masuk akal juga abang ini bicara semoga kebenaran terbuka terang-terangan karena Allah juga tahu kebenarannya nantinya. Jadi sudah pasti juga menganalisir ijazah tidak menunjukkan aslinya. Sebenarnya ini salah disebabkan ada ordal, maka cara ini betul sekarang ya sudah jadi masalah disebabkan UGM salah satu UGM memihak Jokowi supaya apa yang dilakukan Jokowi dan UGM benar. Ya, teman-teman tentu tahu kan arti munafik, jadi manusia seperti ini tidak dapat dipercaya. Lagi biar Allah bertindak, kita doakan saja, sudah terlalu banyak dramanya. Jadi teman-teman, gak akan ada ijazah asli atau palsu Jokowi. Yang diakui itu ijazah orang lain, foto orang lain, ya. Tangkap dan adili OVA UGM dan Jokowi, mereka berdua kong bakali kong jahat terkait ijazah Joko Widodo. Ya, mereka ini sangat cerdas dan masuk logika paparannya, ayo UGM benahi, ya. Di negeri ini apapun jabatan kalau berharap dengan orang nomor satu pasti tidak bisa banyak omong apapun. Ya, jadi teman-teman, setiap kebohongan harus dibongkar. Siapapun yang terlibat kebohongan harus diseret ke pengadilan. Ya, segala yang dipermasalahkan perlu adanya kedua belah pihak, perlu adanya sebagai saksi mata dengan mengajak
dari kedua belah pihak dengan saling mengajak tim tenis agar bisa didapat data dan bukti yang kuat. Ya, apakah karena saking baiknya UGM pada Jokowi sehingga legalisir ijazah tak perlu diteliti dengan aslinya? Ya, teman-teman, harusnya ijazah Jokowi ini dari dulu sudah diteliti bahwasanya apakah kita harus menelusuri dengan asli atau tidak asli supaya tidak ribet sampai sekarang ya. Keseringan bergaul dengan tukang ngibul, akhirnya rektor UGM pun menjadi ahli ngibul. Ya, jadi teman-teman, dengarin tuh para termul, jangan sok tahu apakah kalian kuliah di UGM. Ya, benar sekali kata-kata abang ini. Tinggal UGM mau jujur atau tidak itu saja, karena kebohongan dan pengkhianatan sudah nampak benang merahnya. Jadi teman-teman, tidak hanya internasional, bahkan sampai terkenal di alam fantasi ya. Bagus sekali Bapak ini, sangat cerdas ya. Selalu saja ada jalan kebenaran yang dikirimkan oleh Allah. Jangan coba-coba melawan kekuasaan Allah, karena kebenaran pasti akan datang. Tidak menyukai orang jahat dan takabur ya. Jadi para penjabat, buka mata hatimu, jangan kalian diperbudak dan tersandar jadi termul yang pembohong perusak demokrasi. Ya, UGM dan penjabat presiden seperti Jokowi menyepelekan pendidikan, benar-benar memberi contoh luar biasa kepada masyarakat. Ya, teman-teman, UGM yang istimewa bertanggung jawab ya, melalui Bu Rektor dengan keterangannya diragukan kebenarannya karena tidak disertai argumentasi langkah secara akademik. Jadi teman-teman, mana suaranya para mahasiswa bangsa banyak, masalah kok para mahasiswa diam tak peduli.